Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Apriani dengan nomor induk mahasiswa 860484077. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait tentang pilar pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama kita bahas terkait dengan makna pilar dalam pendidikan. Pilar adalah fondasi yang menopang sistem pendidikan. Pilar menjadi landasan dalam membentuk peserta didik yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam sistem pendidikan anak usia dini, pilar pendidikan menjadi fondasi perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini itu apa aja? Perkembangan anak usia dini itu terkait dengan sosial emosi, kognitif, bahasa, perilaku, dan perkembangan seni. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara pasti teman-teman sudah mengenal, salah satu pahlawan pendidikan. Ya, beliau menekankan tentang pendidikan yang memerdekakan, menghargai potensi anak, dan membentuk anak. Dalam konsep pendidikan prinsip Ki Hajar Dewantara itu ada 3 prinsip. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga ada Tuturi Handayani. Kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama kita bahas terkait tentang Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya di depan memberi teladan. Guru itu sebagai teladan, sebagai contoh dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, dan etika. Contoh konkret untuk anak didiknya, contoh konkret untuk peserta didik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran anak usia dini, yang pertama, guru membiasakan antri, guru berbicara dengan sopan, santun, dan guru menunjukkan perilaku hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, guru sebagai role model untuk anak didik. Selanjutnya yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso. Artinya di tengah membangun semangat. Jadi guru tidak cuma hanya sebagai contoh tapi bisa memberikan motivasi, memberikan semangat untuk proses pembelajaran anak. Contohnya ketika bermain, guru ikut bermain bersama anak-anak, guru memberi dukungan saat anak mencoba hal baru, guru memberikan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Selanjutnya Tuturi Handayani. Artinya di belakang memberi dorongan. Jadi guru memberikan kesempatan anak untuk berkembang secara mandiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak memilih kegiatan bermain sendiri. Dan kedua, guru memberikan bantuan seperlunya saja. Dan yang ketiga, anak belajar untuk memecahkan masalah sederhana. Selanjutnya, ada relevansi di era digital saat ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara ini kira-kira masih relevan nggak di zaman sekarang? Tentu masih relevan karena guru menjadi teladan penggunaan teknologi. Guru juga membangun motivasi belajar digital, belajar daring. Guru juga mendampingi anak menggunakan media digital secara sehat. Dan guru juga memfasilitasi saat pembelajaran daring dan literasi digital. Selanjutnya, ada beberapa tantangan ketika pembelajaran daring. Yang pertama, interaksi antara guru dan murid itu berkurang karena dilakukan secara jarak jauh. Yang kedua, sulitnya anak untuk konsentrasi karena rentang konsentrasinya mereka saat pembelajaran daring itu menjadi pendek. Yang ketiga, ketergantungan pada gawai karena kita memerlukan handphone atau laptop untuk pembelajaran daring ini berlangsung. Yang selanjutnya, keterlibatan orang tua sangat menentukan keberhasilan pembelajaran daring. Yang terakhir, sulitnya memantau karakter dan berkurangnya interaksi sosial. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan relevansi dalam pembelajaran daring. Pada masa pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan. Selanjutnya kita akan bahas relevansi dalam pembelajaran daring dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Masih berhubungan gak ya kira-kira? Tentu masih berhubungan karena pada pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan. Ing Ngarso Sung Tulodo dalam penggunaan teknologi secara bijak. Contohnya, guru menggunakan media digital yang aman dan sesuai usia anak.
Selanjutnya, guru menunjukkan etika berkomunikasi saat pembelajaran melalui video conference. Pembentukan karakter peserta didik, era digital memberikan akses informasi yang sangat luas, tetapi juga berpotensi untuk menurunkan interaksi sosial anak apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Prinsip Tutwuri Handayani membantu guru dan orang tua membimbing anak agar mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Contohnya, anak diberi kesempatan bereksplorasi menggunakan aplikasi edukasi. Yang kedua, guru dan orang tua tetap melakukan pendampingan serta memberikan batasan waktu penggunaan gadget. Apa sih peran guru di era digital seperti ini? Kan kita sudah melalui jarak jauh ya. Peran gurunya tuh sebagai apa akhirnya? Peran guru akhirnya tidak lagi hanya sebagai sumber informasi, tetapi sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Dalam pendidikan anak usia dini, guru harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan kegiatan bermain anak, memilih media pembelajaran yang sesuai perkembangan anak, dan berkolaborasi dengan orang tua dalam pendampingan anak di rumah. Selanjutnya, pilar pendidikan sebagai solusi persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi sepertinya. Kenapa? Karena memperkuat pendidikan karakter. Yang kedua, mendorong pembelajaran yang berpusat pada anak, meningkatkan kolaborasi guru dan orang tua, serta mengembangkan literasi digital yang sehat. Dalam konteks pembelajaran anak usia dini, penerapan prinsip Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani menjadi fondasi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan bermakna. Dengan demikian, anak tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, kreativitas, kemandirian, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Sekian penjelasan saya terkait tentang pilar pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sampaikan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.